Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Putra akan menjelaskan tentang komunikasi USB mata kuliah teknik antarmuka dengan NIM 18107020. Komunikasi USB atau Universal Serial Bus. Di sini yang saya akan bahas yang pertama, latar belakang USB. Yang kedua, pengertian USB dan versi USB. Yang ketiga, jenis-jenis konektor USB. Yang keempat, nilai plus dan minus atau kelebihan dan kekurangan USB. Yang kelima, model transfer dan kecepatan USB. Yang keenam, cara kerja USB itu seperti apa. Yang ketujuh, penerapan atau pengaplikasian USB terhadap komputer atau kehidupan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang perkembangan USB. Teknologi USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Nortel, yang bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC atau personal komputer, sehingga dapat menggantikan beberapa macam bentuk konektor yang dipasang pada PC tersebut serta menyederhanakan konfigurasi perangkat lunak pada semua perangkat yang terhubung ke USB, dan juga mempercepat transfer data dan perangkat eksternal peripheral ke PC yang bersangkutan ataupun dari komputer ke perangkat tersebut. Pengertian USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dan dengan perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan juga digunakan sebagai alat media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Di sini versi USB memiliki 6 versi, di mana USB 1.0 dirilis pada Januari 1996 dengan kecepatan transfer datanya senilai 1,5 Mbit per second. Yang kedua, USB 1.1 dirilis Agustus 1998 dengan kecepatan 12 MB per second. Yang ketiga, USB 2.0 dirilis pada bulan April tahun 2000 dengan kecepatan 408 megabit per second. Lalu USB 3.0 dirilis November 2008 dengan kecepatan 5 gigabit per second. USB 3.1 waktu rilisnya Juli tahun 2013 dengan memiliki kecepatan 10 gigabit per second. USB 3.2 waktu rilisnya September 2017 dengan kecepatan transfer datanya senilai 20 gigabit per second. Di sini jenis-jenis konektor USB memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu yang pertama USB tipe A, di mana USB tipe A ini berbentuknya persegi panjang, lalu portnya itu digunakan melakukan pengisian ulang baterainya. Nama resminya ini konektor USB tipe A ini adalah USB standar A. Lalu untuk USB tipe B, bentuknya bujur sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Lalu konektor USB tipe B ini biasanya digunakan printer atau scanner dan tidak sepopuler USB tipe A. Lalu USB mini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Lalu bentuk konektor mini USB ini lebih kecil dari USB tipe A dan tipe B. Sudah jarang dipergunakan pada perangkat elektronik dengan teknologi terbaru. Memiliki dua jenis bentuk, yaitu mini USB A dan mini USB B. Lalu yang keempat, USB tipe micro, di mana standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobil dan portable saat ini. USB tipe micro ini memiliki dua jenis bentuk, yaitu micro USB A dan micro USB B. Lalu yang kelima, USB tipe C, Type C, yaitu jenis konektor USB yang dapat dipasangkan terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut reversible, di mana digunakan
banyak smartphone, tablet, PC, dan laptop yang menggunakan konektor USB tipe C ini. USB jenis ini disebut dengan USB tipe C. Lalu nilai plus dan minus USB, dimana nilai plus atau kelebihannya itu mudah digunakan. Yang kedua, berkecepatan tinggi senilai 20 megabit per second. Yang ketiga, reliability-nya tinggi. Yang keempat, lebih hemat biaya. Yang kelima, penggunaan daya yang lebih kecil, itu kurang lebihnya 5 volt. Lalu untuk kekurangannya atau minusnya yaitu panjang kabel USB maksimalnya 15 kaki atau 4,5 meter. Penggunaan handycam atau webcam yang terhubung ke komputer tidak bisa jauh dari komputernya. Lalu yang ketiga, modem yang menggunakan USB untuk terhubung ke komputer juga tidak bisa jauh dari USB-nya. Lalu untuk model transfer, dimana model transfer USB ini memiliki 4, dimana yang pertama, kontrol transfer, memiliki fungsi untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Lalu kedua, bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan verifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Lalu yang ketiga, interrupt transfer, dimana interrupt transfer ini untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Lalu asynchronous transfer, dimana asynchronous ini memiliki fungsi untuk memindahkan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor yang paling penting pada asynchronous transfer ini. Lalu untuk kecepatan USB memiliki 4 kecepatan, dimana yang pertama low speed, yang kedua full speed, yang ketiga high speed, yang keempat ultra speed. Dimana low speed dijalankan pada kecepatan 1,5 megabit per detik atau 187 kb per detik, sering digunakan pada keyboard, mouse, dan joystick yang mendukung USB 1.1 dan USB 2.0. Yang kedua, kecepatan penuh full speed dijalankan pada 12 megabit per detik atau 1,5 MB per detik. Full speednya adalah yang tercepat sebelum USB 2.0 muncul. Saat ini seluruh jenis USB mendukung kecepatan ini. Lalu yang ketiga, kecepatan tinggi high speed dijalankan pada 480 megabit per detik atau 60 MB per detik yang digunakan pada beberapa perangkat yang membutuhkan kecepatan transfer data seperti perangkat penyimpanan eksternal flash drive, hard disk eksternal, dan DVD eksternal yang mendukung USB 2.0. Lalu yang terakhir, kecepatan ultra speed dijalankan pada kecepatan 4 gigabit per detik atau 625 megabit per detik yang digunakan pada beberapa perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive yang mendukung standar USB 3.0. Lalu untuk cara kerja USB, dimana sekilas ketika kita memasukkan flash disk ke port USB, maka akan terlihat langsung cara kerja USB-nya, dimana secara sederhana itu ketika kita memasukkan perangkat yang akan terhubung ke USB, host akan mendata perangkat yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Host akan mencari dan memilih tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Bisa interrupt untuk perangkat yang transfer data kecil layaknya mouse dan keyboard, bulk untuk perangkat dengan transfer data besar layaknya printer, dan asynchronous untuk perangkat dengan transfer data arah seperti speaker dan webcam. Lalu untuk penerapan atau pengaplikasian USB ini dapat diterapkan pada 3 device seperti 3 perangkat seperti laptop, tablet, dan handphone, dimana laptop, tablet, dan handphone ini bisa mengakses untuk printer, untuk sambungkan ke PC bisa. Jadi untuk kesimpulan, USB ini adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung biasanya ke komputer, tapi bisa digunakan perangkat lainnya seperti ponsel permainan, printer, dan lain-lain. Desain USB ini asimetris yang terdiri pengontrol, host, dan peralatan terhubung yang berbentuk pohon.
yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus, di mana USB dapat menghubungkan ke berbagai peralatan tambahan komputer lainnya. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.